Oke, baik, selamat siang Bapak Ibu Guru yang sudah hadir di tempat ini. Pada hari ini kita akan bersama-sama melaksanakan acara diseminasi atau penggibasan modul 1.4 tentang budaya positif yang akan dibawakan oleh Pak Wandri SPD GL, calon guru penggerak ke angkatan ke-10 Kota Badung SMP Santa Maria. Susunan acara akan saya bacakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Matius Gian Davin. Di sini saya akan berperan sebagai MC atau moderator dalam acara pada hari ini. Kita akan lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu, mari Bapak Ibu Guru kita bangkit berdiri. Oke, kita akan lanjutkan dengan doa pembuka. Untuk itu kami mohon kesediaannya Pak Sigit untuk. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, selamat siang. Pada hari ini kami akan mempelajari tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Wandri. Semoga kami dapat mencernanya dengan baik dan berguna bagi suara kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Pak Sigit. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah kata sambutan oleh Ibu Christine sebagai Kepala Sekolah SMP Santa Maria. Untuk itu waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Davin. Selamat siang Bapak dan Ibu Guru SMP Santa Maria yang terkasih. Puji dan syukur kita aturkan kepada Tuhan pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang ini. Terutama kita akan banyak belajar dari Pak Wandri yang puji Tuhannya beliau ini masuk dalam calon guru penggerak. Nah, untuk hari ini Pak Wandri ini akan membagikan atau mengimbaskan praktik-praktik baik mengenai budaya positif. Semoga apa yang hari ini kita dapatkan itu nanti bisa kita praktikkan dan semoga juga bermanfaat bagi
kemajuan sekolah kita. Jadi kita belajar dari Pak Wandri, kita coba, kita praktikkan, semoga membawa dampak yang baik bagi sekolah kita tercinta. Demikian dari saya serahkan kembali kepada Pak Davin. Terima kasih kepada Ibu Christine untuk kata sambutannya. Benar seperti yang dikatakan Bu Christine ya, apa yang disampaikan oleh Pak Wandri ini harapannya dapat kita terapkan dalam kemajuan dan perkembangan sekolah kita. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita undang bersama Pak Wandri SPDGR yang akan memaparkan materi tentang budaya positif. Untuk itu, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Pak Dani, izin berdiri ya Bapak Ibu. Pak Dani dan Bu Christine boleh menempatkan tempat duduknya, boleh sebagai juga ikut mengikuti kegiatan kita, menyimak dan mempelajari materi baru. Baik, Bapak Ibu, di sini saya hanya menjelaskan, baru nanti kita akan ada sedikit refleksi, lalu nanti ada tindak lanjut dari apa yang sudah saya paparkan. Nah, untuk materi kita itu adalah tujuannya di sini adalah yaitu nanti saya coba menjelaskan pemahaman saya dari pendidikan guru penggerak selama kurang lebih 2 bulanan. Lalu nanti kita praktikan pemahaman itu, lalu nanti dengan tindak lanjutnya seperti itu Bapak Ibu. Saya akan mulai dengan speaking dulu supaya tidak tegang ya. Oke Bapak Ibu boleh bangkit berdiri ya. Kita akan sedikit pemanasan ya. Kita akan bergerak. Gimana, bisa bergerak semua? Iya ya. Yang riang nanti saya juga akan coba ya. Ya. Iya. Charlie Gill.
sambil relax saja Bapak Ibu ya. Jadi saya coba kasih satu pertanyaan untuk pemantik. Apa itu budaya positif? Nah, mungkin ada yang bisa bantu. Budaya positif itu apa? Ya, budaya positif, khususnya budaya positif sekolah ya di sini, yaitu nilai dan atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung. Nah, itu budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi sekarang pemahaman kita budaya positif ini untuk ranah lingkungan sekolah, berkembang menjadi pribadi kritis, hormat, tanggung jawab, itu harapannya. Nah, di sini Bapak Ibu, saya kasih sesuatu kalimat dulu di awal. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Konsep intinya ini ada 6. Jadi keenam ini yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Jadi keenam pokok ini yang akan jadi pembahasan saya sekarang dalam kita membuat sebuah atau mewujudkan budaya positif di sekolah. Kita mulai di bagian yang pertama ya Bapak Ibu, yaitu disiplin positif. Oke. Apa pengertian disiplin positif? Ada yang bisa bantu? Disiplin yang positif. Apa sih disiplin positif itu? Intinya kebiasaan. Apa lagi? Kebiasaan. Pasti ujung-ujungnya untuk mendapatkan nilai ya, nilai kebajikan, nilai. Nah di sini saya tidak memberikan banyak definisi, cuma ini yang umum saja, menggunakan kata-kata yang gampang. Disiplin positif itu adalah cara ya, yang kita lakukan untuk menerapkan, mengajarkan anak bertanggung jawab, menentukan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, ini nilai kebajikan itu banyak, nanti akan dijelaskan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal dari dalam dirinya, bukan karena paksaan atau bukan karena ujian ataupun karena takut hukuman. Jadi nilai kebajikan itu datang dari diri sendiri. Itu yang menjadi mereka punya disiplin positif. Oke, ini ya penjelasan singkatnya Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjut. Contoh nilai kebajikan. Kalau pada kurikulum Merdeka sekarang kan ini ya Bapak Ibu, khususnya 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Betul ya Bapak Ibu? Beriman, bertakwa, mandiri, berkepentingan global, bergotong royong, kreatif, dan terakhir bernalar kritis. Ini yang sering dipakai pada kegiatan P5. Betul. Ini salah satunya adalah dari profil pelajar Pancasila. Ada lagi, itu diambil dari Paigo Primary Years Program PYP. Ini yang umum ya. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan ini sudah sama dengan nilai-nilai keutamaan di misi sekolah kita. Masih ingat ya? Ada berapa? 4 core value ya Bapak Ibu. Masih ingat? 1 kompetensi. Belum ada? Consistency. 3 bukan kompeten, konsistensi. Apa? Kreatif dan lain-lain ya. Ada 4 saya nanti kita lihat lagi
di sini ada, coba ya, Pak yang boleh dibantu dibacakan Pak. Ini ada 4 nih Pak. Ya, ada ya, terlihat ya. Nah, ini Bapak Ibu, jadi nilai kebajikan itu yang akan dituju dari disiplin diri dan jadi disiplin positif kebiasaan. Sampai di sini Bapak Ibu, jadi kita mulai dari disiplin positif dulu ya. Untuk membuat budaya positif itu yang pertama membiasakan disiplin positif pada setiap anak. Nah, manfaatnya di sini dalam menerapkan disiplin positif sebenarnya ini yang biasa saja ya, sebenarnya banyak sekali ya manfaatnya. Cuma di sini saya tulis dengan semua dengan kata kerja meningkatkan, artinya sebenarnya sudah ada ya, tapi untuk ditingkatkan. Meningkatkan motivasi dan prestasi belajar, meningkatkan disiplin dan perilaku positif, meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. Yang keempat, meningkatkan hubungan antara guru dan siswa. Nah, salah satunya di sini yang paling menonjol apa Bapak Ibu? Kalau disiplin positif itu sering dilakukan oleh anak, apa yang paling menonjol? Yang mana? Sama aja semuanya. Ada nggak mungkin yang lebih dominan Bapak Ibu lebih kemana nih? Apa? Boleh. Disiplin. Ya. Kalau anaknya sudah disiplin, perilakunya juga pasti positif. Jadi semuanya sama, ya. Cuman kita bisa melihat dampak yang lebih kelihatan dari anak. Nah, ini Bapak Ibu pada bagian 1 tentang disiplin positif. Saya lanjut bagian yang kedua tadi adalah motivasi perilaku manusia. Bagi sini manusianya digantikan oleh siswa ya, Bapak Ibu ya. Jadi motivasi perilaku siswa. Nah, di sini ada beberapa paparan 3 motivasi perilaku manusia ini umumnya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, betul ya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini umumnya perilaku manusia itu, kehidupan kita itu pinginnya ini, motivasinya ini, gitu. Ya, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan, untuk mendapat penghargaan diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, nah ini saya penjelasannya. Tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu termasuk motivasi dari luar, karena faktor eksternal gitu. Betul ya Bapak ya? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya contohnya? Itu juga dirasakan anak. Apa yang tidak terjadi kalau saya tidak melakukan tugas itu, tugas ini, dan seterusnya. Ada juga motivasinya yang kedua, mendapat imbalan. Karena disuruh pengen ada imbalannya, ini jenisnya sama, motivasi eksternal. Apa yang akan saya dapatinnya bila saya melakukannya, kan itu kan ada iming-imingnya atau ada sesuatu yang diharapkan. Nah, untuk menghargai diri sendiri, pengakuan diri sendiri ini datangnya dari diri sendiri, internal, dari dalam diri. Itulah tadi yang tujuan disiplin positif. Ini saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini experience ya. Maka dari ketiga ini yang mana Bapak Ibu? Coba saya mau yang lebih menunjukkan motivasi perilaku manusia yang seutuhnya yang mana? Yang mana? Yang nomor 3. Betul. Setuju ya, sepakat ya. Nah, ini yang kita akan gali, motivasi yang pertama ini Bapak Ibu. Ya. Nah, gimana caranya menghargai diri sendiri itu? Ya, yang dapat dari motivasi internal tadi ya, untuk bisa menghargai dirinya sendiri, pengakuan diri sendiri, itu ada beberapa cara. Nah, ini ketika kita tanamkan kepada siswa tadi objeknya. Nah, di sini Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalau kita sebagai guru atau wali kelas bisa kita tanyakan. 1, apa nilai keyakinan dalam keluargamu? Coba kan pasti dong, dengan orang tuanya pasti 1 punya nilai kebajikan. Oh, kita tuh keluarganya harus jujur, kita tuh keluarganya yang harus membantu, menolong, dan seterusnya.
nilai baik apa yang kamu percayai, dan seterusnya. Bapak Ibu, ini bisa disimak contoh-contoh pertanyaan yang kita ajukan kepada anak sehingga kita tahu anak kita gitu ya Bapak Ibu, dengan perilaku mereka yang pastinya datang dari diri sendiri. Kita kasih pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Bagian yang ketiga Bapak Ibu, yaitu tentang keyakinan sekolah. Ya, tadi yang bagian kedua masih kan? Sebelum saya ke bagian ketiga, bagian kedua tadi apa Bapak Ibu? Motivasi perilaku manusia. Pak David ini harus dikasih hadiah lagi. Yang ketiga adalah keyakinan sekolah, keyakinan kelas. Nah ini gongnya nih Bapak Ibu ya. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas pasti beda dengan peraturan. Beda nggak dengan peraturan kelas? Coba, ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas, sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Nah, sebelum saya lanjut, Pak Dodi, kenapa beda? Kalau peraturan itu kan biasanya kan pedoman atau hal-hal yang membatasi perilaku. Sementara keyakinan sekolah adalah tujuan atau niat dari sekolah itu menjadikan apa ke depan. Lebih ke niat untuk menjadikan anak kita seperti apa pada akhirnya. Oke, kita lihat ya, betul dan salahnya kita coba lihat perbedaan. Kita mulai. Biasanya kalau kita melakukan pembentukan keyakinan sekolah gitu ya, atau keyakinan kelas, itu sifatnya abstrak daripada peraturan. Jadi lebih rinci atau konkret, rinci dan konkret, rinci dan konkret. Keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk positif. Jadi jangan buang sampah. Nah itu keyakinan kelas itu peraturan kelas. Peraturan kelas ya. Nah kita gali lagi berbeda. Terus keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak sehingga mudah ingat, dipahami semua warga kelas dalam satu kelas. Keyakinan kelas sebaiknya yang dapat diterapkan. Gak usah embel-embel kemana-mana, udah satu kelas saja yang bisa diterapkan. Keyakinan kelas juga semua warga itu ikut kontribusi membuat keyakinan lewat curah pendapat atau forum. Nah sifatnya tidak abadi, tidak kekal karena harus butuh evaluasi. Jadi keyakinan kelas itu harus ditinjau dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas dan peraturan kelas sama atau beda Bapak Ibu? Beda ya. Kita lihat di sini contohnya. Nah, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Contoh nih, kalimat dalam bentuk negatif yang diubah menjadi positif. Kalimat negatif biasanya dengan awalan himbauan ya. Contoh, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu peraturan kan? Peraturan kan ada aturannya, jangan berlari. Jangan lari-larian di koridor. Tapi kalau positifnya berjalan di kelas atau koridor, itu lebih ke arah kita mau masuk ke nilai kebajikan yang mau diarahkan gitu. Oh, anak itu disiplin di situ. Begitu ya, ini contoh keyakinan kelas. Nih, kalimatnya simpel aja. Nilai kebajikannya yang dituju adalah hormat. Di sini kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu dibuat. Jadi tidak bukan sesuatu perintah, tidak sesuatu instruksi gitu ya. Jadi sesuatu yang kita sepakati. Ini nilai kebajikannya hormat. Ada lagi kerjasama. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ini bisa dibuat Bapak Ibu dan bisa diterapkan. Kebanyakan Bapak Ibu punya satu aja nilai kebajikan yang mau dituju apa, terus Bapak Ibu kita buat satu kalimat. Bisa nggak Bapak Ibu?
Bisa saya kasih sticky notes ini? Boleh? Saya mau minta satu kalimat aja ya Bapak Ibu ya. Supaya tidak nyaring mendengar suara bapak saya, sambil relax minum juga nggak apa-apa ya, biar tidak terlalu monoton ke saya. Jadi ada aktivitas Bapak Ibu boleh menuliskan satu kalimat keyakinan keras dengan nilai kebalikannya apa gitu Bapak Ibu, mau apa yang mau dituju ya. Oke. Iya, oke. 2 menit cukup. Satu aja, contoh ya. Kalau mau dibuat seperti ini bisa, Bapak Ibu ya, dibuat ada perbedaan boleh. Gampang. Yang gampang aja, yang umum gitu kalau di pelajaran. Oke. Ada lagi kok, kalau salah nanti bisa di. Nah, iya. Kalau sudah ditempelkan di papan ya Bapak Ibu, ini yang di sebelah kiri. Nah, coba. Iya. Tidak perlu menuliskan nama Bapak Ibu, gak apa-apa. Tempelkan saja. Nanti kita akan dengarkan ke pembacaan. Pasti gitu. Sudah. Oke. Ya. Makin ke bawah ya. Masih ada di atas. Oke. Kayak ngumpulin saluran gitu ya. Bebas. Bebas aja nggak apa-apa. Tidak akan diciriin ya. Iya. Selesai tidak selesai dikumpulkan bunga dia. Curhat juga ya, banyak. Oke. Iya. Udah ya Bapak Ibu? Ya tinggal apa ya udah. Ya. Ya, kita coba. Saya tidak akan bacakan semuanya, mungkin ya ambil aja yang sendiri. Oke, ini kayaknya menarik. Saya cari dulu ya. Satu lagi. Nah, ini 2. Ini 3. Coba ini Bapak Ibu sama-sama kita menyimak. Di sini ditulis dengan kalimat negatifnya, jangan terlambat mengumpulkan tugas. Kalimat positifnya, kumpulkan tugas tepat waktunya. Oke, ini nilai keyakinan kelas yang dibuat. Kumpulkan tugas tepat waktu. Kalian dia kalau dibuat ya di kelas kita. Ini kalimat negatifnya jangan mencontek. Jadi bukan kalimatnya jangan mencontek, tetapi kerjakan dengan jujur dan bertanggung jawab. Keren ya? Keren. Itu nilai keyakinan kelasnya. Di sini jangan bicara kasar. Seharusnya bicaralah yang sopan. Ada nilai-nilai kebajikan yang mau dituju. Jadi bukan instruksi saja Bapak Ibu. Ketika kita membuat sesuatu kalimat instruksi saja, maka anak akan melihat bukan kata kata larangannya. Jangan mencontek, malah yang diingatnya adalah mencontek. Karena kata jangan itu bukan kalimat kata yang tepat dipakai
untuk memberikan penjelasan lebih harus diberikan dengan sebab akibat mencontek dapat merusak kepercayaan atau dan lain-lain ya. Bapak Ibu, terima kasih sudah menuangkan satu kalimatnya di dalam sticky note tadi. Nanti ini coba saya dokumentasikan ya. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini apakah ada yang tadi sama? Kalau peraturan itu pasti ya seperti ini peraturan, tapi kalau keyakinan atau nilai kebajikannya pasti akan yang ditujunya seperti ini. Satu aja deh, di dalam melakukan kekerasan, keyakinan yang harusnya dibuat adalah keselamatan dan menghormati orang lain, dan kita buat kalimatnya gitu, keselamatan dan menghormati orang lain. Ada bisa bantu satu kalimat, bisa buatkan di sini tentang keselamatan menghormati orang lain. Yang jago apa ya misalnya keselamatan atau menghormati orang lain. Lindungi orang-orang di sekitarmu. Lindungi orang-orang di sekitarmu. Semuanya ya tanpa terkecuali. Ada lagi? Sayangi teman dan sesama. Ya, konotasinya positif. Terima kasih ya. Nah, itu tadi bagian yang ketiga. Cukup tentang apa tadi? Ayo. Oke, kelas atau sekolah. Nah, ini yang keempat ya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini manusia kita ganti dengan siswa. Di sini ada studi kasus ya, ada sebuah kasus nih. Kita coba, karena ini pasti berdasarkan pengalaman. Sebelumnya saya jelaskan dulu, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ada 5 yang utama, yang lainnya bukan utama. Yang pertama, saya kasih penjelasan dulu ya. Kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Studi ya Bapak Ibu, ini normally. Nah, ketika seorang murid, Bapak Ibu ya, melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan, bertentangan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka apa? Di sini sebenarnya anak-anak kita adalah gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nanti saya kasih contohnya. Sekali lagi, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan, coba langsung pikirkan satu anak satu nama dengan kasusnya. Sebenarnya mereka itu sedang gagal. Ini yang saya dapat materinya, sedang gagal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oke, 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Penguasaan, ada raja, ada ratu ya. Bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima. Semuanya ada. Ada nggak yang nggak ada? Coba. Pingin kaya di mana? Pingin kaya yang mana? Mana? Kalau pingin kaya yang mana? Kesenangan. Pingin ganteng, cantik yang mana? Rasa diterima. Kan semuanya maksudnya di sini ya. Pingin apa lagi? Nah, semuanya di sini. Oh, cuma tinggal masukin aja kamarnya. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia ya. Kita coba studi kasus ini. Coba dibacakan. Ibu Yohana, guru wali kelas 9C, bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya si Tommy. Beberapa anak telah mengeluh Tommy sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Oke, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Yohana, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Tadi seperti pernyataan saya di awal, anak kita yang bermasalah itu karena sebenarnya mereka sedang gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Kira-kira ada yang bisa bantu jawab
kita analisis kasus ini. Kenapa ya si Tommy teh minta bekal wae, makan siang, maksa lagi. Terus tidak itu, teman-temannya ngeluh terus. Tapi di sini ada kalimat sering kali, berarti bukan sekali kan? Beberapa kali, mungkin rutinitas ya. Menurut Anda kira-kira apa alasan Tommy? Sebelum saya lanjut next, ada yang mau bantu saya? Ini seandainya nih jadi wali kelasnya, Bu Yohana ini siapa nih? Pak Leo jadi Pak Yohana. Sesuai dengan yang diinformasikan oleh kawan tadi, bahwasanya dari 5 kebutuhan dasar tersebut, alasan Tommy yang saya lihat dari studi kasus yang ada, karena kan Tommy seringkali meminta bekal makan siang, berarti menurut saya masuk ke dalam kamar yang bahwa si Tommy tersebut kebutuhan untuk bertahan hidupnya tuh kurang. Nah, yang itu bertahan hidup itu kurang. Bertahan hidup kurang. Ya, kalau misalkan di rumah kebutuhan untuk bertahan hidupnya cukup, pasti mungkin saat di sekolah tidak akan meminta secara paksa. Kasih tepuk tangan dong. Ada lagi? Apakah hanya bertahan hidup? Kita coba tampilkan lagi. Yakin hanya bertahan hidup? Saya coba mau jelaskan. Pada kayaknya. Kalau menurut saya ya, si Tommy berusaha untuk meminta dari yang teman-temannya, itu justru dia akan untuk bertahan hidup, ya. Maka dia memenuhi bertahan hidup, dia minta ke yang lain, berusaha untuk memenuhi bertahan hidup. Tapi kalau menurut saya, karena dia meminta terus, bukan berarti dia tidak mampu bertahan hidup, berarti dia penguasaan ke orang lain. Ya, dia ingin menunjukkan saya berkuasa, bisa meminta, bisa mengatur orang lain. Luar biasa. Oke, kita kasih tangan buat Pak Suri. Ayo. Apakah cuma bertahan hidup dan penguasaan? Kasih saya. Coba ya, Bu Mari gimana Bu Mari ya? Iya. Ini sebagai wali kelasnya bukan ya? Kalau menurut saya, mungkin Tommy saat di rumah, kenapa dia di sekolah itu sering memaksa meminta makanannya, itu masuk ke dalam kasih sayang tadi Pak, kurang ya, masuk ke kamar yang kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin saja orang tuanya kurang memperhatikan, baik mungkin uang saku atau bekal untuk dia. Kita kasih tepuk tangan buat Bu Maria, luar biasa. Bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa terima. Apakah hanya itu saja? Ya, ada yang mau berpendapat lagi? Ada? Ibu mau? Atau sudah semua terjawab? Apa jadi bingung? Menurut Ibu ada lagi Bu? Gak apa-apa kalau nggak ada ya sudah berarti kan? Mungkin kesenangan Pak. Kesenangan? Ya, Kenapa Bu bisa? karena Tommy mungkin karena di rumahnya itu kalau apa-apa dituruti oleh orang tuanya, maka dia berusaha untuk mencari kesenangan itu kepada teman-temannya yang lain dengan cara menekan anak diambil untuk kalian secara paksa. Itu mungkin dia senang ya, Senang. akhirnya mendapat perhatian dari teman-temannya secara dalam tanda kutip konotasinya negatif. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Bu Christine. Kita kasih tepuk tangan buat Bu Christine. Oke. Sudah 4. Ada lagi? Pak Sigit yang berbeda ya, pasti sama. Berarti itu bukan pas. Ya, Tommy itu karena merasa dia bisa meminta dari siapa saja, dan pertama A dan misalnya ke B, jadi dia bebas, ya bebas menerima itu. jadi dia boleh ke mana-mana aja mungkin. Ya sini memang tidak disebutkan ke siapa-siapa, tapi kan salah satu murid ini mengeluh, berarti lebih dari satu. Oke, berarti kebebasan. Kasih tepuk tangan buat Pak Sigit. Cukup berarti nggak ada lagi yang mau nambahkan? 5-5-nya ada. Kita coba lihat ya. Jadi berdasarkan analisis dari studi kasus ini, yang pertama dia Bapak Ibu, alasan ia lapar dan orang tua tidak membawanya bekal makan siang
Maka sebenarnya kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan bertahan hidup. Betul? Ya, setuju. Pasti dong ya. Kan dimakan, nggak diminta terus dibuang. Pasti dimakan itu salah satu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua itu adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Penjelasannya gini, dia itu kan senang temannya jadi memperhatikan dia. Si Tommy itu diperhatiin baik, ya. Ketika temannya lapor tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tua jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang dipenuhi Tommy itu kasih sayang. Mungkin wali kelasnya akan melapor, pasti dong. Kalau jadi Ibu Yohana pasti akan kasih tahu mamanya akan ya menjadi lebih aware ke si Tommy, lebih sayang si Tommy, memperhatikan si Tommy, ya. Bisa saja anak itu berulang kayak gitu, ingin diperhatikan, ya. Kebutuhan akan kasih sayang diterima. Yang ketiga itu tadi setuju saya, yang kekuasaan besar tadi pada dia, karena temannya takut ya dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya si Tommy itu berusaha untuk kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi ceker lah gitu ya di kelas penguasaan. Jadi ingin paling bisa, paling jago, paling hebat gitu. Yang keempat itu kebutuhan akan kebebasan. Tadi Pak Sigit ya, setuju Pak Sigit betul. Karena dia merasa bosan dengan makanan yang dibawakan ibunya, ini ceritanya ya. Lalu karena itu dia ingin mencoba makanan teman-teman yang beraneka ragam. Bisa saja. Sebenarnya nggak mungkin tiap hari nggak dikasih bekal. Bisa saja. Mungkin dari pagi atau setiap hari sampai Senin sampai Jumat itu nasi mie. Bisa ceritanya begitu ya. Akhirnya dia mau mencoba-coba dan berarti memaksa minta bekal. Kebutuhan akan kebebasan. Yang kelima itu kebutuhannya kan kesenangan. Bisa saja dia melakukan itu karena iseng adanya akhirnya kayak gitu ya, iseng dan menikmati ekspresi teman-temannya, wajahnya yang kesal dan seterusnya. Maka berarti Tommy ini sedang memenuhi kebutuhan kesenangannya. Nah itu Bapak Ibu, sebenarnya yang kita harus pahami adalah bagaimana kita mengenali semua anak kita. Itu yang betul harus kita pelajari, bagaimana kita bisa mengenal setiap anak-anak kita. Seperti kasus tadi, tidak langsung kita katakan Tommy ini salah. Seperti kalimat tadi, bahwa Tommy ini sedang gagal untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, kita lanjut ke bagian yang kelima, Bapak Ibu, 5 posisi kontrol restitusi. Restitusi itu sebenarnya kayak ajakan ya. Oke, di sini. Ini yang lebih kepada kita sebagai gurunya. Guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Di mana posisi Bapak Ibu saat ini? Di mana? Kira-kira yang lebih bagus yang mana ya? Yang mana nih? Apa mau sebagai teman? Atau yang suka menghukum? Siapa yang suka menghukum? Nah, kelima posisi ini nanti ujung-ujungnya akan masuk kepada restitusi tadi, jangan tadi ya. Ini dia contoh-contohnya yang waktu dia kalau sebagai manajer jadi gurunya ya, ini bukan murid. Nah, lalu kalau sebagai teman jadi kayak gak ada perbedaan ya, guru sama muridnya sejajar gitu. Bahasanya juga bahasa guru tuh bahasa murid. Terus murid menganggap dia teman, pemantau ya, dipantau terus sebagai pembuat bersalah atau penghukum bahwa maafil. Nah, kita lihat di sini ada motivasi guru berbuat, guru berkata, hasil kaitan dengan dunia berbatas. Nah ini panjang Bapak Ibu. Tapi intinya Bapak Ibu, dari setiap 5 posisi guru ini ada yang namanya sebab atau hasil dari apa yang dilakukannya. Nih, kalau contohnya satu saja, guru berkata, ayo
lakukanlah demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat, ibu kan tidak, ingat tidak, ibu pernah bantu kamu betul-betul. Sebagai apa tuh? Yang kayak gitu. Sebagai teman, betul ya? Ada yang suka kayak gitu? Rasanya enggak ya? Atau seperti ini, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, sebagai hukum ya. Nah, ada juga kalau mau seperti manajer, ini Bapak Ibu, apa yang kita yakini dengan anak, ya, berarti apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini lebih enak ya, betul ya? Kalau sebagai pemantau, ini biasanya lihat tatip ya, ada nggak peraturannya? Enggak, gitu. Ya, seperti itu. Hasilnya apa? Kalau tadi sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang kau bisa kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ini hasilnya kepada anak, jadi kuat anaknya, mentalnya terbentuk. Ya, lanjut Bapak Ibu. Saya nanti juga kasih contoh. Lanjut. Contoh-contoh kalimat yang sering kita lakukan kalau sebagai apa, gitu ya. Tadi sudah salah satu contohnya Bapak Ibu ya. Kita langsung lihat. Pemuku berarti patuhi, contohnya ini, contoh-contoh kalimat juga ini masih contoh kalimat yang sering dikeluarkan. Dari kelima posisi kontrol guru tadi, yang mana yang menurut Bapak Ibu paling ideal, paling cocok? Coba saya mau tanya Hasan, manajer ya? Kenapa sebagai manajer? Bu Maria deh. Kenapa Bu? Padahal saya belum bilang kesimpulannya manajer. Kalau menurut saya, kita sebagai guru di bagian manajer itu kita mau anak menyadari apa kesalahannya dia. Jadi lebih mengarahkan. Kalau misalnya salah, kita tanya, kira-kira apa kesalahan kamu? Menurut kamu apa yang salah? Lalu bagaimana menurut kamu untuk memperbaiki hal itu? Ibu yang nawarin? Iya, saya menanyakan dulu, baru nanti biasanya diarahkan kalau misalnya memang masih. Tapi tetap dihukum nggak? Hukum nggak? Contohnya, anak terlambat nih. Begitu anak terlambat, kita akan tanya apa? Apa pertanyaan pertama? Nah, apa sih kan? Gitu langsung, kamu terlambat aja. Kan kayak gitu ya. Nah, apa pertanyaannya? Penyebab kenapa terlambat? Setelah itu, anak kan beri alasan. Alasan anak apa? Supaya kominya kesiangan, macet. Terus habis itu apa Bapak Ibu? Hah? Berarti besok jangan bangun terlalu siang, nanti malam tidurnya harus lebih cepat. Tetap dikasih hukuman nggak? Hukumannya dari siapa? Siapa yang bikin? Aturan ya. Oke, nanti kita gali lagi mana ya. Saya sudah praktekkan ini ya. Saya ada contohnya. Jadi saya coba gali dulu aja Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu tadi sudah saya kasih pertanyaan ini ya, betul sebagai manajer ya. Kenapa? Ya, mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid itu sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Jadi anak itu mengaku dirinya sendiri, bisa mengendalikan dirinya. Gitu. Terciptalah identitas positif. Jadi anak itu sudah punya kebiasaan identitas diri yang positif. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi posisi yang paling tepat atau dari kelima posisi kita itu adalah harusnya sebagai manajer. Bukan berarti kita tidak boleh sebagai pembuku. Boleh. Kenapa tidak? Ketika anak sudah pada tingkatan kesalahan yang memang harus diberi hukuman. Tetapi pada case-case yang memang harus kita gali itu, kita harusnya sebagai manajer. Betul, ketika anak terlambat tidak langsung kita hukum, kita harus gali kenapa terlambat, apa solusinya, konsekuensinya apa kalau kamu terlambat, dan berapa. Itu yang berbeda. Nah sekarang ini yang mungkin saya rasa belum diterima ya Bapak Ibu, saya berbagi di sini. Ini segitiga restitusi, ada 3 tahapan. Jadi pada case tadi anak terlambat,
yang kita lakukan adalah 3 tahapan. Nah, apa sih segitiga restitusi? Di sini saya jelasin dulu. Menurut dosen, proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali ya pada kelompok mereka, identitas mereka. Terkadang ketika anak sudah salah, anak langsung malu dan seterusnya. Restitusi juga proses kolaboratif ya, kerjasama mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Oke, ada 3 tahapan. Yang pertama itu stabilkan dulu identitas. Seperti tadi ditanya dulu, kenapa kamu terlambat? Betul kan? Apa sih yang menyebabkan kamu terlambat? Nah, kalau kamu terlambat, itu berarti sudah masuk ke validasi. Kamu akan ketinggalan pelajaran. Kamu tidak akan mau sama teman-teman, betul kan? Itu validasi tindakan yang salah. Jadi kita arahkan dampak terlambat itu. Terus keyakinan, bisa nggak kamu nggak terlambat lagi? Kalau kamu terlambat lagi, apa nih konsekuensi hukuman bagi kamu? Kita tawarkan kepada anak sebagai anak keyakinan. Pak, saya nanti kalau terlambat lagi saya akan berlari keliling. Silakan. Karena anak akan dipegang sama anak, betul nggak Bapak Ibu? Ketimbang kalau kita yang memberikan sendiri. Saya itu juga terjadi pada kita ya. Kalau terlambat lagi bagaimana? Ya, saya akan itu akan dipegang sama anak karena yang dibuatnya adalah anak sendiri. Begitu Bapak Ibu ya. Ini validasi tindakan. Tadi kita memastikan salahnya kenapa, dampaknya apa. Kalau menyangkut keyakinan, konsekuensi dari kesalahan itu akan kamu terima apa lagi. Nah, ini namanya tahapan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Penjelasannya ini tidak akan saya bacakan, ada sekitar 3 slide, tapi tadi sudah saya jelaskan secara umum, ya. Terus yang ketiga tadi ini untuk memastikan kembali kalau salah, kamu akan dapat konsekuensi apa. Nah, saya coba perankan dengan 2 anak kelas 8, ada Jeremia dan Kenzi. Nah, saya buat skenario. Ini sekaligus praktik saya ya. Saya bagi aksi praktik saya, praktik baik saya. Di skenario 1, ceritanya Pak Wandri ini berulang kali ingatin si Jeremia untuk misalkan tugas sertifikat. Namun tidak muncul di skenario juga. Jeremia adalah murid kelas 8. Sebagai guru mata pelajaran, Pak Wandri menetapkan praktik restitusi untuk menyelesaikan kasus yang terjadi pada Jeremia. Selanjutnya Pak Wandri memanggilnya untuk menanyakan beberapa hal dengan tujuan adanya perubahan positif pada Jeremia sehingga dapat menyelesaikan tugas yang belum dikerjakan. Oke, kita tonton ya supaya tidak ini contoh video saya. Ini adalah Jeremia ya. Yang saya panggil. Kita tonton dulu. Kok jadi gini ya? Sebentar. Jeremia. Sebentar. Kenapa ini ya? Jadi miring. Aneh ya? Betul sih. Aneh ya. Sebentar ya. Maaf Bapak Ibu. Agak-agaknya mungkin kalau di PPT nanti nggak gitu, nanti coba 3, 2, 1 ada ya. Nah, kita ulas 3, 2. Jeremia, Bapak lihat berarti ini kamu sering tidak menjalankan tugas. Kenapa? Apa yang tidak dihukum? Saya mengatur pulang sekolah saya capek. Berarti kamu harus mengatur waktunya. Kalau kan kapan harus main, kapan istirahat. Karena kamu harus mengatur waktu, mengatur ya, supaya kamu tahu tugas yang harus dikerjakan kemudian kapan. Kalau nanti diulang lagi bagaimana? Apa yang dibuat kamu? Saya akan mengulang lagi. Saya
Pengertian, kamu harus bisa mengatur waktumu supaya kamu bisa tahu kapan saya harus bermain, kapan saya harus istirahat, dan saya harus bekerja. Seperti ini ya. Silakan tempatnya. Oke, nah tanggapan dari Jeremy anak ya. Tanggapan saya ini ya udah tadi sorry. Tanggapan saya adalah saya merasa lebih enak karena kalau saya jadi saya dengan jadi oleh Iya, oke. Kita lanjut skenario kedua. Ini Kenji, murid kelas 8. Dia dalam 2 hari terakhir datang terlambat ke sekolah. Alasannya datang karena bapaknya kesiangan. Nah, Pak Wati sebagai guru pikir nih, pada saat itu menanyakan keadaannya mengapa kamu terlambat selama 2 hari berturut-turut. Melihat kondisi itu, Pak Wati memanggilnya untuk menanyakan beberapa hal dengan tujuan adanya perubahan positif. Oke, ini contoh videonya. Sebentar ya, kenapa jadi kayak gini ya? Maaf, ini saya coba putar. Ya, ini silakan masuk. Ya, ini Bapak saat ini melihat yang namanya sudah terlambat. Saya terlambat karena bangunan kesiangan semalam itu udah datang jam 12 jam 7.50. Jadi orang dari terlambat tidak pernah sekolah. Tiket kelas mungkin seminggu 2 minggu. Suaranya kecil ya? Suaranya kecil sih. Jadi Kenji minta tiket kelas gitu kalau dia terlambat lagi. Jadi ada kesepakatan tanggapan dari Kenji. Nah, ini benar-benar tanpa settingan. Skenario ini anak sendirian. Kalau tadi skenario yang saya susun betul-betul sesuai tadi. Tapi ketika saya tanya, mereka tidak mau dan menjawab. Orang yang diberikan alternatif agar kita lebih disiplin dan tanggung jawab lagi untuk kita. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya lanjut ya Bapak Ibu. Jadi materi kita yang tadi adalah yang bagian ke-6 yang terakhir sudah selesai dipaparkan. Jadi untuk menciptakan budaya positif itu kita harus menerapkan konsep inti ini. Ada 6 ya Bapak Ibu. Disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Nah, kalau ini kita terapkan Bapak Ibu, ya maka kita akan wujudkan budaya positif lingkungan sekolah yang sesuai dengan cita-cita sekolah. Begitu Bapak Ibu ya, dari saya. Selanjutnya kesimpulan terakhir ya Bapak Ibu, jadi disiplin ini bukan sekedar aturan hukuman, mereka tetap membangun hubungan positif dan menumbuhkan tanggung jawab yang di awal. Dalam part ini, restitusi menjadi alat penting untuk membantu siswa belajar dari kesalahan dan memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan. Nah, segitiga restitusi khususnya yang tadi berperan dalam kerangka kerja kita. Jadi memfasilitasi proses yang efektif. Nah, ketiga elemen tadi restitusi tadi yaitu ini stabilitas, validasi, dan menyayangkan keyakinan itu tidak dapat dipisahkan. Ya, Bapak Ibu, contoh case tadi adalah salah satu contoh yang saya terapkan dengan segitiga restitusi. Nah, harapannya Bapak Ibu ketika tadi saya praktekkan dan saya contohkan skenario ya, kita coba pada anak contoh hal kecil
ketika ada anak yang tidak mengerjakan tugas, terlambat, terus melakukan kesalahan yang lain, kita coba validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan itu nanti kita kasih tahu akibat dari kamu lakukan itu, akibat dari kesalahan itu. Baru kita akan menanyakan keyakinan dengan cara nanti kita kuatkan kalau kali mengulang kembali, ya biar nanti anak itu tahu. Saya contoh ini sebelum ada materi, saya pernah contohkan ke Bevin. Akhirnya dalam 1 bulan itu dia tidak terlambat. Pernah itu terjadi. Karena dia minta nanti kalau terlambat saya akan langsung aja disuruh piket. Jadi akhirnya saya perhatikan dalam 1 bulan itu dia tidak terlambat lagi. Oke, Bapak Ibu, dari sini saya coba berikan kesempatan supaya tidak monoton atau monolog ini. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Ya, sepertinya sudah menguasai. Kalau oh ya, Pak Sigit, ya gimana Pak? Bertanya atau bertanya tentang Philip itu bagaimana cara kita mengatasinya? Philip. Saya kasih filosofi menurut pendidikan Ki-Hajar Dewantara bahwa setiap manusia itu terlahir dalam keadaan yang unik. Salah satunya Philip. Ketika kita melihat apa dulu Pak? Saya tadi belum tanya kasusnya apa dulu? Yang mana? Dan kasus yang terjadi hari ini kan sebetulnya Philip itu mengecek nama orang tua kan, orang tuanya si Bernie. Ini kan membalas mengecek gitu, karena kan ya terima kalau misalkan diecek lebih didiamkan kan menjadi apa ya, menjadi hal yang tidak positif gitu loh. Harus berani membalas gitu. Bikin marah, langsung memukul, pakai gitar sekolah berapa si Bernie. Ya, tapi akhirnya mereka udah maaf-maafan. Tapi maksudnya ketika Philip memang mukul itu, bagaimana supaya dia itu tidak begitu lagi, supaya tidak begitu lagi. Berarti sebenarnya tadi kalau diulang ke kalimat saya di awal bahwa manusia 5 dasar kebutuhan manusia, sebenarnya Philip itu gagal memenuhi kebutuhan apa? Kasih sayang, Pak. Apalagi kira? Kesenangan, penguasaan, rasa diterimanya. Nah itu yang harus kita gali Pak, memahami pribadi anak itu seperti itu. Jadi sebenarnya Philip ini belum tercapai kebutuhannya Pak. Dia merasa aman, merasa tadi ada 5 ya, coba diulang lagi supaya kita nggak lupa yang tadi saya jelaskan di sini. Bertahan hidup termasuk Pak? Kalau bertahan hidup ini termasuk di mananya? Lingkungan di sekitar rumahnya Philip itu kan anak-anaknya banyak yang ada ya. Mungkin kalau kita bisa bilang bahasanya nakal gitu ya. Jadi supaya dia bisa tetap eksis di situ, kita tidak dibully sama teman-temannya, maka dia harus kuat. Ya. Jadi bukan karena lapar harus cari makanan gitu ya. Bertahan hidup dan artinya dia memang bisa mempertahankan diri di lingkungannya. Kesenangan, apakah dia melakukan karena dia butuh kesenangan? Bisa jadi ya. Kalau kebebasan memang udah bebas ya. Kasih sayang ini ya. Karena dari sejak waktu juga ayahnya meninggal itu, sejak situ lebih nakal lagi. Case-nya ya kan. Kalau dia gagal terus gimana caranya? Kalau gagal dalam apa Pak? Kebutuhan dasar. Kalau gagal dalam memenuhi
memenuhi kebutuhan dasar. Gimana Bu? Beri yang kasih sayang dan rasa diterima itu. Berikan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Karena pada dasarnya dia ketika kita memberikan perhatian ke anak samping nih, itu, maka dia kemudian karya kita. Terus yang kedua itu kita harus konsisten. Kalau misalkan kita sepakat apa dengan diri, ya kalau dia melakukan salah atau mungkin melanggar, ya kita panggil, tanya kenapa, seperti yang kita Bapak dijelaskan dengan segitiga restitusi tadi. Dan apa namanya, setelah kita menanyakan keyakinan ke dia, nanti jadinya harusnya seperti apa, pilih gini ya harus selalu konsisten. Ketika dia ternyata melanggar, ya tadi kemarin kesepakatannya apa, jangan takut. Bukan takut sih, maksudnya dia akan mengikuti ya. Kalau takut kayaknya Billy mah ada takut-takutnya ya. Jadi dia akan mengikuti apa yang sudah disepakati dengan kita gitu. Ya itu Pak, dengan setuju saya dengan segitiga restitusi. Dan memang perlu juga konsisten dari kita untuk menerapkan itu, karena memang salah satu kebutuhan yang paling dia butuhi adalah yang kasih sayang. Begitu Pak Siki? Ya, terima kasih. Satu lagi Bapak Ibu, saya mau minta refleksi Bapak Ibu menuliskan perasaan Bapak Ibu saat ini dalam mengikuti pengimpasan atau diseminasi, lalu target saya selanjutnya. Di sini Bapak Ibu ada formnya, boleh boleh ditulis langsung saja, tidak perlu di kertas lain, karena nanti mau saya sekat lagi ya. Duduk sebelah. Berat. Ya, silakan. Bapak Ibu boleh ditulis kalau sudah dikembalikan ke depan. Refleksinya cuma 3 pertanyaan terbuka, silakan boleh bebas menuangkan apa yang Bapak Ibu dapat dari kegiatan kita hari ini. Lalu target ini yang nomor 3, target itu yang bisa dibilang tindak lanjut ya kegiatan kita. Kalau dari materi ke-6 bagian tadi yang menarik dari yang saya sampaikan, mungkin di bagian apa Bapak Ibu yang mau jadikan tindak lanjut, mungkin nggak semua bisa ya kita. Seperti halnya seperti tadi ketika kita membuat keyakinan kelas, itu juga salah satu target ketika kita menjadi wali kelas mungkin ke depan atau guru mata pelajaran mungkin, dan mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, salah satu dari 5 kebutuhan dasar manusia yang paling dibutuhkan anak itu yang mana? Lalu 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Sebagai apa kita mau, sebagai seorang pemukul, sebagai seorang pemantau, atau dan seterusnya sampai ke sebagai manajer. Lalu mempraktikkan segitiga restitusi, mengidentifikasi dulu, lalu memvalidasi, dan kita memberikan keyakinan. Nah, dari ke-6 materi dari awal, definisi disiplin positif, kemudian motivasi diri, sampai segitiga restitusi, itu mungkin pasti ada yang menarik yang akan Bapak Ibu coba tindak lanjuti sebagai target. Mungkin kalau di tahun ajaran ini, karena tahun ini sudah mau menginjak
selesai, ini tahun ajaran depan ya Bapak Ibu, sebagai motivasi awal kita untuk memasuki tahun pelajaran baru. Kalau sudah, boleh kalau kurang lembarannya saya sediakan lagi. Ternyata saya dari sini Bu Reni sepertinya panjang menulisnya. Sudah pasti. Ini tidak akan saya bacakan Bapak Ibu, jadi ini hanya referensi, mungkin jadi arsip juga buat dokumen sekolah ya, karena memang agak tidak lanjut atau target yang mau dicapai. Tidak akan saya baca dulu. Baik, sudah. Iya, terima kasih Pak Leon. Belum ada? Belum? Restitusi. Terima kasih. Iya, oh iya, terima kasih. Sudah, berarti tinggal 2 lagi. Ya, Bu Maria, Bu Eka. Oh iya, sama Bu Yeni. Ya, baik, nanti sambil menyusul yang belum, Bapak Ibu, demikianlah kegiatan kita hari ini, kegiatan diseminasi atau pengibasan materi yang saya sudah terima, lalu saya coba berbagi kepada Bapak Ibu. Semoga apapun itu yang disampaikan menjadi buah yang baik, khususnya untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Mohon maaf kalau dalam pemaparan tadi ada kata atau kalimat yang menyinggung Bapak Ibu. Terima kasih semuanya, selamat sore.